bukan berarti bagi orang yang tidak mempunyai ilmu dan tidak tahu mengenai tafsir ilahi. Akan tetapi tafsir ini diberikan bagi orang yang benar-benar berjalan hatinya, kemauannya kepada Allah, sehingga Allah sendiri yang memberitahu kepadanya tentang apa yang dimaksud oleh Allah. Maka ini dikatakan tafsir bil isyari. Dan tafsir inilah yang dipakai oleh para sufiyin. Tafsir inilah yang dipakai oleh para arif billah, karena mereka menafsirkan Al-Quran ini tidak lagi memakai ilmu, akan tetapi memakai konteks isyarat yang diberikan oleh Allah, ilham dalam istilahnya. Karena tafsir ini Allah sendiri yang memberitahu kepada para mereka yang memahami tafsir isyarat. Maka itu disebut juga dengan tafsir isyarat. Ada tafsir ibari, ada tafsir isyarat. Maka di antara lain dalam hal ini Ibnu Arabi, di antara lain yang masyhur yang kita dengar, yaitu termasuk Syekh Abdul Karim Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi mereka ini memakai tafsir ini dalam konteks tafsir isyari. Maka tafsir isyari ini tidak dipelajari dalam kurikulum pesantren. Nah, kemarin itu kan ada, kita juga dapat tafsir Jilan. Jadi tafsir yang ditafsirkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu yang dibagi waktu mereka yang dibagi oleh Syekh Fadil susu beliau. Jadi tafsir-tafsir yang seperti ini yang mereka pakai itu adalah tafsir isyarat. Maka dalam konteks Allah Ahad, jadi secara umum untuk makhluk lihat, untuk kita dapat beribadah kepada Allah itu memakai dhamir sya'at. Jadi dhamir sya'at ini itu dalam istilahnya katakan oleh Muhammad dianya Allah, karena jumlah dhamir sya'at setelah dhamir itu katakan oleh Muhammad dianya Allah itu Esa. Itu pemakaian secara umum, pemakaian secara umum untuk makhluk bihak. Akan tetapi mereka para sufi memakai huwa itu dalam konteks dhamir lahir ini adalah untuk hakikat. Jadi tidak lagi dalam konteks syariat, akan tetapi dalam konteks hakikat. Maka dalam konteks hakikat ini itu mereka para sufiyin memakai dua itu dhamir dikatakan olehmu, karena kan kalau kita tahu dua dianya siapa dianya ini, karena ini kan nakil dengan mau. Maka huwa yang dimaksud di sini antara. Jadi perpalingan dua menjadi antara itu namanya iltifat. Itu penjelasan dalam ya. Jadi iltifat memalingkan dua kepada anta yang dimaksud itu Muhammad. Katakan oleh Muhammad. Jadi Muhammad yang dimaksud di sini Muhammad tidak ada lagi wujudnya. Muhammad yang tidak ada lagi kemauannya. Muhammad yang tidak ada lagi sifatnya. Karena pada ketika Muhammad yang tidak ada lagi wujudnya, pada waktu itu yang ada mutlak wujud Allah. Jadi pada dasarnya kita ini, wujud kita ini istiqomah. Jadi wujud Allah itu wujud istiqlal. Begitu juga dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Hamzah Al-Basuri, nenek moyang kita.
Jadi tujuannya apa ini? Kenapa mesti dikembalikan kepada Muhammad ini? Apakah Muhammad ini Allah? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi Muhammad yang dimaksud itu adalah Muhammad bukan dalam konteks secara takyin. Bukan dalam konteks secara takyin. Jadi konteksnya pada waktu itu sama seperti ayat tadi dalam makalah, wa kana Allah bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Jadi meliputi seluruh alam semesta itu ada min haitsu ta'yin, ada min haitsu wujud. Jadi kalau min haitsu ta'yin, yang Muhammad tetap Muhammad, Nabi Muhammad tetap. Tapi di sini yang dimaksud min haitsu wujud, tenggelam wujud Muhammad di dalam wujud Allah. Ini juga dalam istilah wahdatul wujud, juga berasal dari sengketa pemahaman Syekh Hamzah Ansori. Jadi wahdah esa wujud, tidak ada lagi wujud melainkan wujud Allah. Ini tujuannya agar kita dapat berhakikat, supaya hilang anania, keakuan di dalam batin kita, agar benar Allah itu esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya, dan esa pada zatnya. Dan seperti apa yang ditanyakan oleh Umi Ustaz Umi Satu, Ustaz Junaid, itu mengenai ihsan. Ihsan itu pada dasarnya ada dua. Ihsan ada, karena makna ihsan itu anta budallah kana katara fa illam takun tara fa innahu yarak. Pada dasarnya kalau kita mengaji ada dibuat istilah skema. Jadi ihsan ini dibagi kepada dua cabang. Satu cabang dari ihsan itu namanya tasawuf. Satu cabang dari ihsan namanya kesufian. Cabang yang dari ihsan namanya tasawuf itu tujuannya untuk hudul Allah di dalam beribadah. Maka jalan agar hudul Allah ini metodenya tarekat, supaya hati kita berjalan kepada Allah tarekat. Adapun dalam konteks kesufian, ihsan ini hakikat agar hilang wujud selain Allah. Maka ada dalam konteks tarekat, ada dalam konteks hakikat. Dalam konteks tarekat namanya tasawuf, cabang daripada ihsan itu. Dalam konteks hakikat namanya kesufian. Tasawuf agar senantiasa pada ketika kita menyembah Allah, kita dapat menghadirkan Allah. Jadi cara menghadirkan Allah itu bisyuhudil imtinan, dengan menyaksikan nikmat-nikmat Allah. Karena kita tidak dapat melihat Allah dengan mata kepala, akan tetapi kita melihat Allah ini dengan mata batin, mata hati. Mata hati yang mana? Mata hati yang ada disinari oleh iman, namanya basirah. Maka kalau kita punya mata hati akan tetapi tidak disinari oleh keimanan, maka mata hati ini juga tidak dapat merasakan keberadaan Allah. Maka disinilah katanya dalam konteks kita menyembah Allah, kita seolah-olah melihat Allah, maknanya menyaksikan sifat jamal Allah, agar senantiasa kita berada di hadratnya. Karena dasar makna daripada ihsan itu tahqiqul ubudiyah, tahqiq di dalam beribadah, di hadratul rububiyah. Kita berada di hadrat Allah. Maka pada ketika kita salat, pertama kita melakukan dalam konteks syariat, sah dan batal sesuai dengan rukun dan syarat. Maka pada waktu setelah kita selesaikan berdasarkan syariat, kita langsung naik kepada tarekat. Artinya melihat
bahwa yang kita lakukan ini maunah, bantuan dari Allah. Ini adalah bahagian daripada apa yang kita lakukan ini semua datangnya dari Allah. Baru pada ketika itu kita dapat menyaksikan sifat jamal Allah. Banyak sekali yang Allah beri kepada kita. Ada nikmat yang tidak kita pinta juga Allah beri. Maka pada waktu itu berputar-putar pemikiran dan hati kita kepada Allah. Jadi dalam konteks ini itu dinamakan tasawuf. Tasawuf ini mesti jalannya tarekat. Kalau kita tidak bertarekat, ini juga agak sulit memahamkannya. Karena tarekat ini itu nanti membuahkan kepada mukasyafah, musyahadah dan muayyanah. Jadi metode ini tidak dirangkum dalam konteks syariat. Metode ini dirangkum dalam konteks tarekat. Pada ketika kita dapat melihat yang kita lakukan ini bantuan Allah dengan sifat jamal, sifat jalal atau sifat kamalan Allah, pada waktu itu hancur sifat si hamba di dalam sifat Allah, hancur perbuatan si hamba di dalam perbuatan Allah, maka hancur zat hamba di dalam zat Allah mutlak. Yang wajib diwujud adalah Allah. Ini pemahamannya hakikat. Maka hakikat yang kita pakai ini jalurnya tarekat, tidak bisa lompat dari syariat kepada hakikat. Maka dalam konteks hakikat ini namanya kesucian. Kita melihat bahwa Allah mempunyai sifat al-aziz, mulia. Maka kemuliaan Allah ini kita yakini, kita dapat rasakan, maka terasa bahwa kita ini orang yang hina. Pada ketika kita dapat melihat sifat Allah mulia, terasa kita hina, pada waktu itu berarti yang punya sifat ini hanya Allah. Maka itu dinamakan hakikat. Jadi hakikat ini tujuannya agar berbeda antara kita insan dengan hayawan. Karena maaf, hayawan ini kita kadang-kadang insan bisa juga menjadi hayawan. Kapan kita menjadi hayawan? Ketika kita tidak memahami ilmu hakikat. Maka orang yang tidak memahami ilmu hakikat dan tidak mau mempelajari ilmu tasawuf, ilmu kesucian, apapun yang dia lakukan itu kembali kepada dirinya, bukan untuk Allah dan karena Allah. Dia salah, tapi dia lakukan itu untuk dirinya dan karena dirinya. Jadi kalau begitu, bagaimana tentang firman Allah, wa ma umiru illa liya'budun mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam beragama. Maka ikhlas ini itu kita dapatkan dengan ihsan. Kalau tidak ada ihsan, maka ikhlas ini kita dapatkan. Walaupun makna ikhlas ini seluruh kitab tasawuf mentakrifkan ikhlas ini asyiru minal asrar, rahasia dari segala rahasia yang Allah letakkan di dalam hati hamba yang Allah kehendaki. Maka dalam hal ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jalan agar kita ikhlas, kita dapat menyandarkan sifat kita kepada Allah, menyandarkan perbuatan kita kepada Allah. Pada waktu itu juga yang ada hanya Allah. Maka kita melakukan itu atas dasar ikhlas. Jadi ini bukan harta saya, ini harta Allah. Ini bukan tenaga saya, ini dari Allah. Kita menyandarkan semua kepada Allah. Maka baru yang namanya itu Tapi kalau kita berbicara ikhlas, ini saya ikhlas. Nah, ibu P2T, nah ini dari saya ikhlas. Mungkin nggak itu ikhlas? Tidak. Maka butuh
belajar dalam konteks ilmu tasawuf dan kesufian, agar apapun yang kita lakukan ini atas dasar ikhlas. Maka orang yang melakukan atas dasar ikhlas ini, orang inilah yang telah dapat berdamai dengan dirinya. Kenapa? Pada waktu itu dia telah istirahat. Maka para arifin, orang-orang arif, kapan mereka itu istirahat? Pada ketika mereka bersama Allah. Wa ila rabbika muntaha. Kita pada ketika masih bersama diri kita, selama-lamanya kita tidak akan pernah istirahat. Kita terlihat kepada perbuatan kita, kepada capek kita, harta kita yang menjaga, maka kita tidak akan pernah beristirahat. Kira-kira paham ibu-ibu? Ini kalau nggak paham, jangan katakan ke saya nggak paham itu, nggak bisa. Tanyakan kepada Allah, ya Allah kenapa saya nggak paham? Karena yang memahamkan itu Allah. Siapa yang memahamkan? Bukan saya yang memahamkan, Allah. Kenapa? Karena ilmu tasawuf ini laisa luqatah bilisan. Bukan konteks pembicaraan dengan lidah ilmu tasawuf. Ini tasawuf bukan. Ini metodenya. Ini tasawuf bukan. Karena tasawuf ini atau ilmu kesufian ini itu zuk wa wujdan, rasa dan perasaan. Jadi ilmu tasawuf ini itu laisa yunan bikila wa qala. Tidak kita capai dengan apa yang dikatakan orang dan apa yang perkataan kita. Tidak bisa ini. Saya mencatatkan ini. Apakah saya sudah memahami ilmu tasawuf? Bukan seperti itu. Belum tentu. Karena bicara tasawuf ini adalah bicara zuk dan wujud. Bicara rasa dan bicara perasaan. Maka siapa orang yang tahu itu? Orang yang punya rasa. Man lam yaduk lam yadri. Kalau tidak ada rasa, maka tidak tahu kita. Begitu juga kepada Allah. Jadi ini kalau kita tidak tahu kepada Allah, maka juga kita tidak akan pernah merasakan keberadaan Allah. Maka kalau adalah bahasa cinta, bicara cinta kepada Allah, bicara cinta kepada Rasulnya, itu bicara cinta itu tidak terlepas illa an dukin wa ma'rifatin. Allah takunil mahabbah illa bidukin wa ma'rifatin. Jadi tidak ada cinta itu melainkan dengan duk, dengan rasa dan makrifat. Karena cinta itu ada. Mau saya cerita tentang cinta? Mau? Kenal dengan yang namanya Laila Majnun? Kenal? Kenal. Jadi nama Majnun ini Kais. Siapa namanya?